Halo teman-teman, balik lagi di video tutorial saya kali ini. Di sini saya sudah membuat data dan kali ini saya akan membuat rancangan acak lengkap. Di sini sudah ada data, yaitu seorang ilmuwan ingin meneliti pengaruh konsentrasi bahan pengawet, yaitu garam dapur terhadap kadar protein daging sapi yang disimpan dalam suhu 5 derajat Celcius selama 1 minggu. Percobaan dilakukan dengan 5 konsentrasi bahan pengawet sehingga nanti dilakukan beberapa perlakuan. Sebagai bahan penelitian, sapi dipotong menjadi 3. Di sini sudah ada 5 perlakuan dan dibagi 3 kelompok. Nah, di sini sudah ada jumlah dan rata-rata. Nah, pertama-tama kita akan mencari jumlah dari kelompok yang sudah ada tersedia. Nah, untuk yang pertama ini jumlah. Nah, ini kita drag ke samping. Nah, lalu kita drag ke bawah untuk mempercepat waktu agar tidak terlalu lama dalam perhitungan. Nah, selanjutnya kita tetap sama. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan cara yang sama, dengan cara menggeser drag ke kanan. Kita hapus terlebih dahulu. Sama dengan average, itu rumus rata-rata, mungkin teman-teman sudah tahu semua. Nah, langsung kita drag aja ke kanan dan kita drag ke bawah. Cara ini untuk mempermudah kita untuk membuat perhitungan agar terlihat lebih cepat, atau mempersingkat waktu juga untuk kita untuk mempermudah dalam penggunaan Microsoft Excel. Nah, untuk yang di bawah ini sama dengan cara yang sebelah tadi, hanya saja di bagian itu kita drag ke bawah seperti ini. Nah, sama dengan hal-hal yang di sampingnya juga, bagian itu kita drag ke bawah semua. Jadi agar mempermudah kita untuk memperhitung lebih cepat. Bagian kelompok 2 juga sama. Nah, di sini udah ada data otomatis. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat ini di rancangan acak lanjut. Nah, pertama kita hapus dulu untuk mempermudah teman-teman sekalian. Mempermudah teman-teman buat mengerti. Sebelumnya kita kasih tanda dulu. Nah, setelah itu baru kita akan mencari data, yaitu adalah data analisis. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu jika nonton video saya sebelum-sebelumnya. Data analisis, cara meng-apply-nya atau cara memasangnya di Microsoft Excel milik kita. Nah, langsung saja kita klik data analisis, lalu pilih bagian ketiga. Nah, untuk bagian ini kita drag bagian perlakuan sampai ketiga paling bawah. Nah, untuk output range-nya ini kita cek. Terserah kita mau taruh mana, teman-teman sekalian. Mau taruh di mana, itu untuk memberi halaman atau memberi tanda bahwa di tempat itu kita mau mengeluarkan datanya. Nah, di sini sudah ada data otomatis yang kita cari secara otomatis melalui data analisis yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Nah, kita bisa saja mencari data ini secara manual dengan rumus-rumus yang sudah saya siapkan di bawah ini. Nah, ini jalur rumus-rumusnya. Teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa screenshot mungkin, atau teman-teman jika memang butuh. Nah, langsung saja untuk JK perlakuan. Rumusnya sudah ada di bawah ini, sama dengan sum SKI. Kita kopas saja, lalu tekan enter. Sorry, sebentar teman-teman. Sebelum kita
mencari jika perlakuan saya lupa, kita harus mencari FK, faktor kesalahan. Sini sudah ada rumusnya, teman-teman bisa lihat. Kita tinggal tambahkan sama dengan, yaitu tuh jumlah dan bagian blok kelompok. Jika memang saya kecepatan atau saya kurang dipahami, teman-teman bisa ngeliat progresnya. Karena memang saya kurang dalam hal menjelaskan, teman-teman bisa di pause atau di screenshot mungkin nanti ketika saya jelaskan bagian-bagian mananya. Nah, ketika sudah mencari FK, kita mencari JK. Di bagian JK ini sama dengan itu bagian di blok, yaitu jumlah dan kelompok. Jumlah kelompok. Di sini kita oke. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa data yang saya hitung secara manual itu sama dengan data otomatis yang diberikan oleh Microsoft Excel. Nah, di sini kita akan mencari JK kelompok. Di sini sudah ada rumusnya. Sebenarnya di sini teman-teman tinggal mengcopy paste data yang sudah saya punya atau men-screenshot mungkin teman-teman sama dengan itu ada kesalahan dari saya dalam penulisan titik koma. Kita besarkan dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari jika total. Sebelum kita mencari jika galat, kita akan mencari jika total terlebih dahulu. Sama dengan mungkin di sini Microsoft Excel saya agak sedikit error. Nah, untuk bagian JK galatnya itu adalah JK total dikurangi JK perlakuan. Sama dengan JK total dikurang dengan JK perlakuan. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu sama dengan data yang ada di atas. Selanjutnya kita akan mencari DB perlakuan. Apa DB? Yaitu adalah derajat bebas. JK adalah jumlah kuadrat. Di sini Microsoft Excel saya agak sedikit error. Lanjutnya kita akan mencari DB total, DB kelompok, Caranya sama dengan DB perlakuan, hanya saja di bagian bloknya kita tambahkan sama tangan. Kita blok bagian jumlah kelompok dikurang 1. Di sini kita udah dapat 2. Nah, untuk DB galatnya apa saja DB galat, tapi saya lupa sebelumnya kita harus mencari DB total terlebih dahulu. Cara dengan memblok itu, bagian kelompok ini datanya dikurang dengan 1. Untuk derajat bebas ini semua caranya dikurangin 1 kecuali DB galat. Nah, setelah kita mencari DB total, kita akan mencari DB galat.
yaitu dengan cara mengurangin semuanya dari DB total, DB perlakuan, dan DB kelompok. Nah, tentunya sama data yang saya miliki dari data manual dan data otomatis yang saya punya. Selanjutnya kita akan mencari KT perlakuan atau kuadrat tengah perlakuan. Tentu saja sama dengan yaitu JK perlakuan dikurangi dengan DB perlakuan atau dibagi, Selanjutnya tinggal kita drag saja untuk mempermudah kita atau mempercepat kita dalam perhitungan. Sebenarnya menggunakan Microsoft Excel ini gampang, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu caranya dan tahu rumusnya, kita bisa saja menghitung semuanya, teman-teman. Di sini kita udah dapat hasilnya untuk kuadrat tengah kelompoknya. Kita lanjutkan ke KT galatnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih bahwa data yang saya punya secara manual itu sama dengan data otomatis yang telah dilakukan oleh Microsoft Excel. Di sini kita mencari F hitung. Nah, di sini udah ada F hitungnya. KT kelompok dibagi KT galat. Itu untuk menghitung F hitung dari kelompok. Mungkin teman-teman kalau misalnya udah lihat video saya sebelumnya tentang rancangan acak lanjut, teman-teman bisa tahu dan teman-teman bisa mengerti apa itu rancangan acak lanjut, rancangan acak lengkap gitu. Selanjutnya kita akan mencari F tab 5. Nah, di sini F tab 5% yang saya miliki, F tab 5% itu sama dengan yang dimiliki oleh data secara otomatis. Kita mencari 1%-nya dirubah itu sebenarnya rumusnya itu cuman bagian depannya saja. Ketika F tab 5% 0,05 berarti F tab 1% sama dengan 0,01. Selanjutnya signifikan. Nah, untuk NS itu berarti non signifikan atau tidak signifikan. Bintang 1 berpengaruh nyata, bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Nah, kita tinggal cari saja. Ini rumusnya teman-teman bisa lihat. Di sini bintang 2 berarti dari penelitian perancangan acak lengkap ini didapatkan berpengaruh sangat nyata. Nah, di sini ada sedikit error, teman-teman. Bagian F tab 5% dan F tab 1% saya hilang. Jadi saya putuskan untuk penulis secara manual. Rancangan signifikan kali ini. Berarti di bagian ini berpengaruh sangat nyata. Nah, itu untuk bagian pertama. Selanjutnya kita akan mencari bagian uji lanjut selanjutnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan uji lanjut. Yang pertama ada BNT, BNJ, dan Duncan. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang BNT, BNJ, dan Duncan. Di sini langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya itu data inverse. Tinggal masukkan sama dengan. Nah, di sini saya sudah dapatkan BNT-nya. Tapi sebelumnya kita harus mengurutkan, teman-teman, dari bagian terbesar ke terkecil untuk menghitung perhitungan uji lanjut kali ini. Bagian terbesar ke bagian terkecil. Kita copy bagian rata yang ada tadi dan bagian perlakuan. Nah, tapi untuk mempermudah saya membaca dan teman-teman saya membaca, saya sengaja menurunkan desimal yang ada di belakang koma. Sebanyak 2 angka saja.
Nah, selanjutnya kita akan mencari selisih di bagian BNT. Yang pertama adalah BNT. Sama dengan ini kita kurangin teman-teman. Bagian paling atas, kolom atas. Kita tambahkan F4 teman-teman, agar nanti permudah kita untuk mendrag ke bawah. Karena bagian paling atas tidak dirubah. Nah, seperti ini. Nah, kita drag saja, lanjut. Kita sudah dapatkan hasilnya. Teman-teman bisa lihat yang berubah hanya bagian paling belakangnya saja. Nah, ini kita lambangkan dengan A. Selanjutnya, cara yang sama teman-teman. Tapi sebelum itu kita bisa nilai dulu apakah BNT lebih besar daripada selisih. Nah, jika BNT lebih besar daripada selisih, itu sama dengan NS, berarti tidak signifikan teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yaitu B, kita mulai dari kolom kedua teman-teman. Kita drag lagi ke bawah. Kita bisa lihat bahwa BNT masih lebih besar daripada selisih, berarti sama dengan tidak signifikan. Kita pindahkan. Selanjutnya bagian ketiga, caranya sama, kita mulai dari tabel ketiga. Jadi semakin ke kanan, kita semakin ke bawah teman-teman dalam perhitungannya. Kita bisa lihat di sini BNT tetap lebih besar. Jika BNT lebih kecil daripada selisih, maka itu ditulis bintang atau berpengaruh nyata gitu. Nah, di sini sebenarnya saya tidak perlu melanjutkannya, tapi karena emang untuk mempermudah teman-teman, mempermudah saya dalam perhitungan, kita lanjutkan saja teman-teman untuk mempermudah gitu kan. Kolom keempat dikurangi dengan kolom kelima. Nah, kita bisa lihat tetap hasilnya NS teman-teman, tidak signifikan, no signifikan gitu kan. Nah, selanjutnya kita warnai dulu biar agak lebih berwarna gitu kan. Melihat angka-angka seperti ini kayak mata kita itu terlalu rusak gitu teman-teman. Jadi kayak saya tuh agak sedikit bingung kalau ngelihat angka-angka yang seperti ini. Jadi kita kasih warna saja. Nah, di sini kita akan mencari notasi. Notasinya yaitu yang pertama adalah A, lalu AB, lalu ABC, lalu ABCD teman-teman. Nah, di sini sama notasinya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencari yaitu adalah BNJ teman-teman. Nah, untuk perhitungan BNJ kali ini, data yang saya gunakan itu atau perhitungan yang saya gunakan ini lah sama teman-teman dengan BNT. Jadi kita tinggal kopas saja, nanti tinggal bagian perhitungan atau analisanya yang berbeda. Di bagian BNT, BNJ, dan KAN. Tapi data selisih yang kita punya itu sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari BNJ. Untuk BNJ itu sendiri, di sini sudah ada rumusnya. Nah, di mana saya dapatkan 4,89 itu dari tabel BNJ teman-teman. Dari berapa dB galat yang saya punya dan berapa perlakuan yang saya punya gitu. Teman-teman bisa lihat di internet, teman-teman bisa dilihat search di Google gitu tentang tabel BNJ. Nah, di sini setelah saya mendapatkan SKRT-nya, kita kali saja teman-teman. Bagian SKRT dikali dengan QA itu.
Nah, di sini saya ada kesalahan teman-teman. Karena di bagian QA-nya atau bagian 4,89-nya saya tidak menulis koma. Saya tidak menulisnya dengan titik tapi menulisnya dengan koma. Jadi di situ bagian kesalahan saya. Teman-teman harus hati-hati, teman-teman harus waspada di bagian sana jika terdapat kesalahan dalam perhitungannya. Karena memang saya kebanyakan salahnya di sana, teman-teman. Selanjutnya saya sudah dapatkan hasilnya yaitu BNJ. Kita kecilin ya teman-teman. Kita kecilin biar mempermudah kita untuk mempermudah melihat perhitungannya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa BNJ lebih besar daripada selisih yang saya punya. Semuanya teman-teman 0,09, 0,56, 1,13 dari A, B, C, dan D. BNJ tetap lebih besar daripada data selisih yang saya punya. Berarti sama dengan tetap NS teman-teman. Nah di sini saya ada sedikit kesalahan teman-teman. Untuk signifikannya sama dengan NS teman-teman. Untuk yang tadi berpengaruh sangat nyata itu yang bintang 2, itu saya melakukan kesalahan di sana teman-teman karena memang sedikit error di Microsoft Excel ketika saya taruh di atas. Mungkin keklik atau kayak gimana teman-teman, saya juga kurang paham. Saya sudah melakukan beberapa kali. Nah, tapi kita tulis saja di bawah, lalu kita pindahkan ke atas. Nah, untuk bagian signifikan perlakuan dan kelompok, itu tidak signifikan teman-teman. Nah, selanjutnya kita melihat lagi di bagian BNJ. Nah, selanjutnya kita dunkan teman-teman. Dunkan ini datanya sama dengan cara BNT dan BNJ, data selisihnya. Hanya saja dengan perhitungan yang berbeda teman-teman di bagian NS-nya. Di sini bagian SY atau tabel di bawahnya itulah hal keunikan tersendiri buat Dunkan gitu. Di sini saya sudah punya rumusnya sama dengan yaitu adalah K3 lat, SKRT K3 lat, dan jumlah kelompoknya teman-teman. Kita tekan enter saja teman-teman untuk mudah. Selanjutnya kita kali bagian SY dengan kelompok yang ini. Nah, dari mana saya dapat angka 3,3 sekian tersebut? Itu ada di tabel Dunkan teman-teman. Teman-teman bisa lihat di internet atau di search di Google, atau mungkin teman-teman bisa tahu teman-teman udah punya gitu tabel Dunkan dari DB Galat dan perlakuannya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat data yang saya punya itu sama atau lebih besar daripada data selisih yang saya hitung dari atas. Berarti tidak ada perubahan dengan NS-nya atau non signifikannya, dan notasinya juga sama. Dan itu aja sih teman-teman dari saya tentang perhitungan acak lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe di video saya kali ini. Nantikan di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih.